Halo teman-teman, pada episode kali ini saya ingin share sebuah prinsip penting dalam hidup mungkin ya. Dan ini sifatnya sangat spiritual banget ya. Dan ini menjadi keyakinan saya ya, yang saya yakini, yang itu menjadi belief saya dalam hidup dan terus saya jalankan setiap harinya. Prinsipnya sederhana ya. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman suka melakukan dan mendengar yang namanya percaya diri, maka dalam prinsip ini saya ingin katakan bahwa percaya diri saja tidak cukup. Sekali lagi, percaya diri saja tidak cukup. Terus gimana dong Kang? Anda harus percaya dia. Sekali lagi, percaya diri dan percaya dia. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber pertolongannya gitu loh. Makanya sekarang teman-teman semua dalam hidup, dalam bisnis, dalam kondisi apapun, sukses, berhasil, gagal, failure dan segala macam, ayo libatkan Allah ya, kita percaya dengan adanya Allah ini, percaya dengan kekuasaan Allah ini supaya semakin keren lagi ke depannya ya. Saya pengen cerita ketika pengalaman pertama kali saya bangkrut, bukan pertama kali ya. Ya pertama kali bangkrut dalam jumlah yang besar, ya amit-amit jangan sampai ada lagi gitu ya. Saat saya bangkrut dalam jumlah yang sangat besar, ya banyak yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa yang Kang Dewa lakukan gitu ya. Apakah saya fokus ke bisnis, apakah saya fokus jualan dan segala macam? Ternyata jawabannya tidak. Jawaban saya adalah, saya fokus memperbaiki keyakinan saya sama Allah. Sekali lagi, saya fokus memperbaiki keyakinan saya sama Allah ya, karena saya paham bahwa ujian itu bukan tanpa maksud, pasti ada maksudnya buat saya. Maka setiap kali Anda gagal, setiap kali Anda bangkrut, setiap kali Anda rugi, jangan pernah kehilangan keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anda harus yakin apa aja Kang? Nah, saya punya 3 catatan di sini. Yang pertama adalah yakin bahwa Allah sudah ngasih yang terbaik. Sekali lagi, yakin bahwa Allah sudah ngasih yang terbaik. Dalam Al-Quran surat At-Tin, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa ketika kita ini diciptakan, manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi apapun itu, terpuruk apapun, yakini bahwa kita ini makhluk terbaik, makhluk yang Allah ciptakan dalam kondisi yang paling baik. Tidak ada alasan lagi untuk mengeluh, aku mah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya tidak punya uang lagi. Itu semua adalah limiting belief ya. Anda harus meyakini bahwa Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Kita adalah orang yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan. Itu yang harus kita yakini. Kita sudah diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Allah sudah ngasih kita yang terbaik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan yang harus kawan-kawan pegang, harus yakini, kawan-kawan pahami dan yakini adalah meyakini bahwa skenario Allah akan terbaik. Sekali lagi, skenario Allah adalah yang terbaik. Ya, saya sering mengungkapkan ini dalam sebuah seminar bahwa kita tidak pernah tahu apa yang Allah tetapkan pada kita ya, sekarang dan kedepannya gitu ya. Tapi kita harus meyakini bahwa skenario Allah ada yang terbaik. Ya, skenario Allah yang terbaik. Jadi di sinilah pentingnya kita beriman kepada kodonya Allah ya. Bahkan saking pentingnya ini sampai-sampai yang namanya kodo dan kodar itu masuk dalam rukun iman gitu loh. Karena apa? Banyak orang yang gagal dalam memahami ini ya. Ketika bangkrut dia menyalahkan orang lain, ketika gagal dia menyalahkan keadaan gitu loh. Ketika rugi dia selalu mencari-cari alasan gitu ya. Padahal bisa jadi ini adalah kesalahan kamu sendiri, kesalahan kita sendiri. Dan tentu ini semua adalah untuk yang terbaik buat kita. Ada dalam bagian kodenya Allah ataupun skenario-nya Allah. Makanya yuk yakini bahwa Kang sekarang saya udah bisnis lama kok gak bangkrut mulu, rugi mulu. Ya jelas Anda harus evaluasi, Anda harus mencari tahu apa penyebabnya. Terlepas dari itu semua jangan ngeluh intinya ya. Apapun yang terjadi dengan Anda, entah itu Anda ditipu, dikucilkan, diculasin, apapun itu, insya Allah itu yang menjadi itu adalah yang terbaik buat Anda semua. Ya. Nah yang ketiga, keyakinan yang harus Anda pahami adalah yakin bahwa hasil akhir itu
akan sesuai dengan prasangka kita. Sekali lagi, bahwa yakin bahwa hasil akhirnya nanti akan sesuai dengan prasangka kita. Bahkan Allah sendiri bilang bahwa aku tergantung prasangka makhlukku terhadapku gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita berpikirnya negatif, maka hasilnya bakal negatif. Kalau kita berpikirnya positif, insya Allah hasilnya positif. Ya, pada saat saya jatuh dulu, saya masih ingat doa saya salah satunya adalah bilang ke Allah, ya Allah, saya pengen segera tahu bagaimana akhir dari skenariomu ini, gitu saya bilang. Apakah ini akan semakin mendewasakanku? Apakah ini justru akan semakin menjatuhkanku? Tentu itu semua tergantung saya, ya. Dan saya memilih untuk semakin mendewasakan saya. Maka di usia saya yang 26 tahun, walaupun orang-orang mengatakan masih muda, tapi saya mencoba untuk lebih dewasa. Dewasa dalam menyingkapi permasalahan. Ya. Ketika kemarin sakit, sama seperti itu juga. Saya meyakini, bayangin teman-teman semua, dalam kondisi sakit kemarin, dokter sudah memprediksi bahwa 80% saya akan meninggal secara medis, dan saya benar-benar tidak berdaya apa-apa. Bahkan ketika kondisi jatuhnya pun, ketika penyakit GBS kemarin, tidak ada penyebabnya sebelumnya. Ya, tidak ada ciri-ciri bahwa saya akan sakit parah. Tapi kenapa jadi tiba-tiba parah? Ya saya tidak tahu. Secara medis juga tidak diketemukan. Tapi apa yang terjadi ketika saya waktu itu koma, bahkan saya hampir wafat dan segala macam, yang saya ubah dari mindset saya adalah saya pasrah, saya percaya dengan skenario dia, skenario Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrah dengan bagaimana seharusnya nanti saya, apakah itu saya meninggalkah atau hidupkah, saya serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada cerita dari istri saya ketika saya waktu itu jatuh, ketika itu sakit parah, ya. Ketika istri saya meminta dan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan saya, yang terjadi di lapangan adalah justru saya kondisinya semakin drop. Saya masuk ICU, saya pakai ventilator, saya tidak bisa bernapas dan segala macam. Tapi ketika istri saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pasrah, saya yakin, saya percaya dengan skenariomu, apapun itu yang terbaik buat kami, gitu ya. Silakan, terserahmu ya Allah, dan semoga ini menjadi yang terbaik dalam kehidupan, dalam skenario-nya, gitu ya. Dan setelah berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Dokter langsung mengabari istri saya, dan saya semakin membaik. Perhatikan bagaimana luar biasanya ketika kita benar-benar percaya dengan keagungan Tuhan ini, keagungan Allah ini, kebesaran Allah ini, ya. Kita harus pasrah benar-benar, serahkan semuanya sama Allah, ya. Percaya Dia, jangan hanya sekedar percaya diri. Jangan menuhankan kekuatan Anda sendiri. Jangan menuhankan kemampuan Anda sendiri, skill Anda jangan. Jangan mendewakan itu semua. Satu-satunya yang kita dewakan, kita tuhankan, kita agung-agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaannya, kemahabesarannya dan segala macamnya itu yang harus kita pegang teguh. Makanya termasuk dalam bisnis, setiap kali Anda punya masalah, setiap kali Anda punya problem dan seterusnya dan lain-lainnya, ayo yakin, percaya diri Anda bisa melewati ujiannya, percaya Dia bahwa Dia akan memberikan skenario yang terbaik buat kita semua. Itu saja mungkin dari saya buat teman-teman semua, semoga menguatkan bagi siapapun Anda yang saat ini kondisi yang lagi down, lagi jatuh, lagi bangkrut, atau mungkin lagi rugi, ya semoga ini menguatkan Anda bahwa yakinilah bahwa ini adalah skenario yang terbaik dari Allah untuk Anda, mendewasakan Anda, membuat Anda lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.